otak-atik akhirnya ketemu. Ternyata tuh di sini. Di 3, 2, 1 siap ya. Nah, ini bawah ini produk ini fiturnya tuh ternyata tuh saya cari ini ketemu berada di namanya footer, header and footer, tahu kan? Header itu kan buat kepala, footer buat kaki itu. Tak cari ternyata dia itu ada di sini. Header dan footer itu ada di tampilan ini. Tampilan, nah ini kan di klik tampilan kan keluar menunya. Nah, pencet yang sesuaikan ini, sesuaikan. Setelah disesuaikan nanti di sini kanan ini ada kayak gambar pensil ini saya diedit. Pensil ini kan, jadi ini bisa diedit. Mau diganti gambar, mau diganti apa bisa. Nah ini ternyata juga keluar di sini. Nah ini dia klik, ini dia keluar ini, gitu. Nah ini produknya kita. Ini diklik kan keluarnya ini, gitu kan. Nah otak-atiknya di sini. Ini kemarin saya tambahin ini MU Smile Instant ini. Caranya nambahin yaitu dengan diklik sunting gambar. Nah, sunting gambar. Terus tambahkan ke galeri. Ini kan berarti kan produk segini nih. Nah, ini saya diatur. Kolomnya 3 berarti barisnya 3 ke bawah panjang gitu. Kalau kamu atur 1 berarti dia akan berubah jadi 1 tok itu turun ke bawah. 1 2 satu kolom doang. Nah, ini kan kolomnya 4 nih. Nanti pada waktu kamu terapkan jadi cuma 3 gitu. Tapi ini kan belum diterapin jadi masih 4. Tapi kemarin saya coba lebih dari 3 kok terus jadi kok gambarnya kecil-kecil. Jadi makanya saya kok paling bagus 3 gambarnya agak besar gitu kan. Ikonnya itu loh. Jadi saya tetepin ini 3. Nanti di otak Anda sendiri bisa sih. Mau coba-coba. Nah, terus kalau mau menambahkan atau mengurangkan ya cuma gini dulu. Ini kalau mau hapus ya tinggal dihapus gini. Hilang. Perbarui galeri. Terus kamu terpencet terbitkan. Nah, belum buat terbitkan, nanti misalnya di sini sudah keluar nih MU-nya ya. Tadi udah saya hapus kan. Ini kalau kamu refresh masih ada. Kenapa masih ada? Karena di sini belum terbitkan. Setelah kita terbitkan hilang tadi. Tadi kan kita hapus hilang tuh. Nah, kita lihat nih di websitenya, kalau kita refresh udah hilang, ya. Nambahin sama, kembali ke tadi misalnya kita masuk ke footer tadi, ke tampilan, sesuaikan, kita cari paling bawah ini gambar pensil itu. Nah, pensil di sini, diklik ini keluar, karena kiri ini keluar. Nah, kita mau tambahin apa di sini? Misalnya kita mau tambahin gambar, kita pencet sunting galeri. Terus mau tambahkan ke galeri. Apa yang Anda ingin tambahkan? Ini bisa banyak nih, bisa tambahin gambar, macam-macam kok medianya. Ini kan pokoknya kan bisa kamu unggah apa saja yang bisa. Coba nanti bisa dicoba. Kalau ini saya mau unggah misalnya gambar ya, gambar. Nah, MU ini lagi open. Nah, dia tambah di sini. Jadi intinya ditambahkan dulu. Setelah diklik. Nah ini detail lampirannya di sini. Terserah mau diatur apa. Kan ada ditambahkan ini. Nah ini judulnya MU misalnya. Deskripsinya silakan mau ditulis apa. Kalau enggak ya saya kosongin, saya kan cepet-cepetan doang. MU tambahkan ke galeri. Oh tambah sini. Gampang banget teman gitu tok ternyata. Nah tambah gini kalau udah ketambahan itu kita perbarui galeri. Klik. Nah, harusnya dia keluar di sini. Ya keluar. Tapi kita lihat kalau kita refresh di websitenya masih tidak ada. Karena belum diterbitkan. Ternyata harus tetap dipencet terbitkan. Nah, setelah diterbitkan ini coba kita refresh, ini keluar. Segampang itu, ya. Terus teknik kedua footer ya. Ini sama sih, masih di tema yang sama. Tapi saya ingin jelasin sedikit. Tadi itu gambar tadi itu apa gitu. Gambar tadi itu adanya di media ini. Jadi kan gini, ini kan ada kategorinya. Ini produk, ini kata produk dapat dari mana? Nah kan bikin sendiri kan. Nah tapi gimana? Ya kan? Kalau ini kan kemarin sudah saya jelasin. Ini hubungi kami ini sudah saya edit kemarin. Ya, hubungi kami ini kan kemarin ada di menu kan, di tema. Nah di menu ini, nah ini kan menu
hubungi kami YouTube, Instagram. Begitu kamu otak-atik ini, dia kan masuknya di sini. Nah, terus kalau kamu mau otak-atik ini di mana gitu permasalahannya gitu kan. Ini yang bikin saya pusing kemarin kan. Nah, ternyata di sini. Pertama kita tuh harus tambah kategori dulu. Ya, kayak gitu. Kategori. Ya. Kategori itu ternyata diputer. Nah, jadi pertama kalau misalnya kamu mau nambahin gambar-gambar kayak gini, tambahin dulu di sini media. Media tambah baru. Nah, ini di sini tambahin berkas. Cuma sekedar nambah-nambahin tapi kayak enggak belum terupload gitu, kayak masih di draft gitu lah, sarannya gitu. Nah, seperti ini misalnya kamu klik MU open. Nah, ini dia MU-nya keluar di sini. Nah, MU keluar ini. Kamu edit di kanan kecil ini. Nah, ini bisa diedit namanya, segala macamnya, deskripsi silakan. Tetapi kalau setelah itu kamu perbarui pun, nah sudah terbarui kan, sudah kita simpan kan ini kan, tapi toh sebenarnya juga ada keluar di sini enggak. Nah itu ada di mana? Itu cuma kayak nyimpan toh, oh ada gambar seperti ini via media, tapi kayak save di sininya dulu. Iya, jadi sebelum diterbitkan itu udah ada. Oh, jadi kayak ada kumpulan media. Library, nah benar ini kayak library lah, jadi tumplak-blek apa namanya? Nah ini library. Kacau balau kayak gini, ternyata tuh kayak gini doang, kita jadi bingung. Tadi yang kita tambahkan tuh ini, jadi saya tambahin banyak. Dan ini tidak tampil kemana-mana ternyata. Kita tambahin ke media tuh cuma masuk ke library, tapi tidak diterbitkan, tidak muncul ke website kita. Nah ini kakean gambar, ini bisa mbok klik, ini bisa dihapus. Nah, hapus secara permanen, oke. Jadi ada tinggal tiga kan, buka lagi, hapus secara permanen, oke. Tinggal satu. Nah, buka lagi, hapus secara permanen, tinggal satu. Nah, ya kan? Nah, ini kan kayak library doang. Terus apa yang kita mau upload ini, jadi gambar ini bisa diupload di mana-mana. Mau masuk ke menu bisa, atau masuk ke footer bisa, mau header bisa, terserah kamu. Berarti gambar diupload di sini. Nah, terus tadi kalau mau bikin seperti ini, kata produk ini ternyata di mana? Ternyata di kategori. Caranya membuat kategori itu di sini, di post. Nah, ini ternyata klik kategori. Nah, di sini ada namanya produk. Nah, ini ternyata ngetiknya di sini, di kategori post, kategori. Masuk ke sini. Kalau kamu hapus, hilang semua tuh tadi. Ini bakal hilang semua nih. Karena kategorinya udah nggak ada gitu. Jadi kalau mau nambahin kategori ya bisa, tinggal tambahin di sini, tambahin kategori ini kan, tambah kategori baru, nanti akan muncul di sini. Nah, kemungkinan besar nanti akan muncul di samping sini atau mungkin di bawah sini ada lagi gitu. Kayak sub kategori kayak gini lagi gitu. Entah di sini bisa tergantung settingan, bisa di bawahnya footer sini juga bisa. Modifikasi aja sih. Tuh. Ternyata begitu doang. Jadi pertama kamu ngecek sesuatu dulu, kategorinya apa. Misalnya kamu ingin bikin kumpulan video, ya bisa ini kumpulan video atau mungkin video tutorial gitu kan. Jadi kan begitu masuk ke sini isinya mungkin video tutorial semua, di bawah sini video tutorial, misalnya cara ngaci, cara nyemen, cara menghidupkan forklift, itu kan bisa masukin di kategori ini tadi kan, kategori ini tadi gitu. Tapi kalau kamu ingin ini untuk produknya bisa diklik kayak kemarin tuh untuk landing page, ya bisa juga sebagai itu tuh. Jadi kategori produknya di sini, setelah produknya tercipta, nah nanti dia masuknya jadinya kayak gini. Nah untuk supaya produkmu ketambahan kayak gini ini nih, kenapa kok produknya bisa masuk ke sini ini? Tadi ini masuknya ke footer soalnya. Masuknya ke footer itu di ini enggak usah dibikin bingung ya. Pokoknya sebenarnya sampai sini aja udah cukup, udah tahu. Jadi maksudnya udah selesai sebenarnya di pelajarannya sampai sini. Baru pertama, kalau mau bikin kategori lewatnya di sini, post kategori masuk sini ya, muncul produk. Terus kedua, kalau mau ngedit produk-produk di bawahan sini, caranya yaitu dengan melewati tadi media, tampilan, terus sesuaikan, terus pensil tadi bla bla bla, nanti bisa muncul gambar ini. Dan itu aja sudah cukup sebenarnya. Nah, tapi kalau pengen ngerti bahwa ini sebenarnya apa, kok ada di posisi di bawah, ini sebenarnya namanya footer. Ini di area footer ternyata. Kemarin saya cek itu ternyata di widget.
di fitur widget ini. Di fitur widget, nah ini ada yang namanya header, footer. Nah ini ada footer first section. Ini tak masukin ternyata di footer first section. Footer bagian pertama. Ternyata ada footer bagian kedua juga, gitu. Ini kalau kamu masukin ke footer bagian kedua, nanti kalau bisa jadinya di bawah produk ini ada sesuatu lagi di bawah. Jadi footernya itu bisa berlapis-lapis. Berlapis-lapisnya ada bagian kedua, bagian ketiga. Jadi mungkin di sini sediain sampai 3 biji footer. Nggak tahu apakah footernya bisa ditambah sampai 4 atau 5, saya tidak tahu. Tapi di sini disediain sampai 3, ya. Sudah sampai situ dulu. Paham tak? Oke, sudah Pak Andri.